Eksplorasi cita rasa oriental dan Nusantara bersatu dalam baluran kuliner khas Kota Kediri, tahu. Resep masa lalu yang lestari hingga memikat lidah masa kini. Diramu di dapur tua dengan cara lama, kental akan sejarah kuliner yang membaur dalam kehidupan sosial masyarakatnya yang beragam. Kota Kediri identik dengan kuliner legendarisnya, yakni tahu. Tidak hanya tahu putih, Kediri memiliki tahu khas yang disebut takwa atau tahu yang diberi warna kuning. Warna kuning pada tahu menjadi entitas yang melekat erat pada tradisi kuliner masyarakat Kediri. Cita rasa tahu dan takwa Kediri yang paling otentik adalah dari metode penggilingan menggunakan batu seberat sekitar 100 kg. Yang ini sudah dipertahankan sejak 1912, 100 tahun lebih. Metode ini tetap dipakai khususnya untuk tahu dan takwa Mbah Kacung. Di pabrik tahu Mbah Kacung ini, seluruh proses pembuatan tahu dilakukan secara tradisional. Kedelai-kedelai yang sudah direndam selama 4 jam digiling menggunakan penggilingan batu. Penggilingan ini sudah dipakai selama 2 generasi. Dalam sehari, pekerja yang bertugas mampu menghaluskan 50 kg kedelai menggunakan gilingan ini. Tak hanya metode penggilingan yang tradisional, pabrik ini juga mempertahankan metode memasak bubur kedelai dengan cara lama, yakni dimasak dengan suhu sekitar 80 derajat Celcius di tungku semen. Bahan bakarnya pun menggunakan kayu. Kayu dipakai karena memiliki panas yang stabil dan memberi cita rasa yang berbeda. Kini, pabrik tahu tertua di Kediri ini dikelola oleh Herman Budiono, generasi ketiga setelah Yosef Segarbudi Santoso atau Lau Singhian, anak dari Lau Suhok atau Mbah Kacung. Meski lebih rumit dan membutuhkan banyak tenaga, Herman tak ingin mengganti metode produksinya. Cita rasa menjadi alasan utama Herman menjaga mutu dan pesan tetuanya terdahulu. Menjaga kualitasnya itu terutama rasa, Mbak. Kalau seperti kita membuat sambal, kalau di blender pakai mixer itu sama pakai yang apa? Cobek yang dari batu. Kan gurih yang pakai cobek. Mutu harus tetap dijaga kalau membuat sesuatu, terutama makanan. Jadi rasa itu harus tetap dijaga. Bukan pengelolanya saja yang merupakan generasi ketiga Mbah Kacung, para pekerjanya pun turun-temurun. Rata-rata pekerja yang masih aktif adalah generasi kedua dan ketiga.
Rata-rata pekerja di sini itu hampir 3 keturunan. Oh, iya. Ada 2 orang ini. Kalau Bapak bekerja berapa tahun Pak di sini? Saya sudah 25 tahun. Kenapa segitu lama kerjanya? Itu maka itu dari kakek saya, ayah saya, terus saya disuruh kerja di Bacung dari kemana-mana gitu. Berat nggak Pak sifat kerjanya? Kalau seharian ngapain aja Pak? Apanya Mbak? Yang dikerjakan itu apa saja? Saya masak tahu, ya bersih-bersih. Pak jenengan juga sudah 3 keturunan ya kalau di sini? Ya, Kenapa Pak 3 keturunan? ini kalau saya ya masakan kerja ada nganggur gitu aja. Kan di sini kan terus ada kerjaan walaupun sedikit banyak kan terus kerja. Kalau di luar kan enggak mesti, enggak tentu kerjanya. Hampir nggak pernah libur Pak ya? Enggak pernah sama sekali. Kalau enggak sakit enggak libur. Dari semua posisi pekerjaan di pabrik ini, yang paling penting adalah meramu cuka ke dalam saripati tahu. Butuh konsentrasi dan kesabaran. Sedikit saja lengah. Saripati tahu yang sudah berbentuk bunga-bunga tahu bisa menggumpal dan gagal menjadi tahu. Yang juga unik di sini adalah cara pengepresan atau memadatkan tahu yang sudah disaring. Tahu dicetak dalam wadah kayu, lalu ditumpuk menggunakan pres kayu. Ditahan menggunakan sebatang bambu. Selanjutnya alat pres tradisional ini diberi beban berupa bandul besi seberat 50 kg. Ditunggu selama 1 jam. Tahu pun sudah jadi dan siap dipasarkan. Di Kediri, tahu dan takwa adalah jenis yang berbeda. Takwa sama tahu itu saya pernah dengar ya, kalau yang cerita-cerita dari yang dulu ya, itu namanya sebetulnya kalau takwa itu tokwa gitu, kalau tahu tofu gitu. Ya untuk membedakan antara yang padat dengan yang lunak gitu ya. Kalau tahu itu teksturnya lebih gembuk, lebih lunak. Kalau takwa teksturnya lebih padat, lebih kering. Kalau yang takwa bisa langsung dikonsumsi, dimakan. Kalau ingin digoreng, nggak usah terlalu lama-lama gorengnya. Kalau yang tahu, memang itu disiapkan untuk digoreng. Kuning pada takwa Kediri berasal dari tumbukan kunyit. Tahu yang akan dijadikan takwa direbus kembali dengan panas mencapai 70 derajat Celcius. Pada air rebusan dimasukkan garam dan air kunyit. Tak perlu lama, setelah tahu mengembang, tahu ditiriskan dan takwa pun jadi, siap untuk dikonsumsi. Dengan kunyit sebagai pewarnanya, takwa bisa bertahan lebih lama dari tahu biasa. Kandungan antibiotik pada kunyit dapat membuat tahu bertahan selama 2 hari tanpa lemari pendingin. Unsur lain yang membuat tahu-tahu di Kediri ini tidak asam dan memiliki kualitas baik adalah air. Kandungan pH air yang baik membuat tahu-tahu produksi Kediri lebih segar. Itu terutama kandungan air, Pak. Kalau airnya di Kediri ini bagus untuk pembuatan tahu. Itu air juga pengaruh juga. Oh, karena air ini setiap setahun 2 kali saya uji di lab kan, ya itu hasilnya tetap stabil juga baik. Itu memang dari mungkin kira-kira susunan dari tanahnya juga ya. Mungkin di sini baik mungkin. Setelah tahu Bah Kacung di tahun 1948, Lin Gamoy membuka pabrik tahu dan berproduksi hingga kini dengan nama Lin. Selanjutnya, ada juga produsen tahu Koulong.
ada kesulitan karena kampungnya itu sudah jadi dari zaman dulu. Lalu ipalnya mereka itu masih parsial. Dari dapur Mbah Kacung, tahu-tahu Kediri kini banyak diproduksi di dapur-dapur pabrik tahu modern, khususnya di Kampung Tahu Tinalan, Kota Kediri. Di sini ada sekitar 20 pabrik tahu skala kecil yang memproduksi tahu dengan cara lebih modern. Dengan cara modern, pabrik bisa menghemat pengeluaran untuk tenaga kerja. Selain itu, produksinya pun bisa lebih besar dengan waktu yang singkat. Di pabrik tahu modern ini, satu pekerja bisa mengerjakan 5 pekerjaan sekaligus. Menggiling, merebus, menyaring, menabur cuka, dan mencetak. Bedanya, di sini kedelai digiling menggunakan mesin, sementara proses pencukaan pun lebih sederhana dan cepat. Sudah berapa tahun Pak bekerja jadi pembuat tahu? 9 tahun, Mbak. Tantangannya Pak, gimana nih? Berat, Mbak. Satu kali gerak gini terus nggak ada berhentinya. Terus sampai selesai baru kita bisa istirahat. Sehari bisa produksi sampai berapa untuk sendirian? Untuk sendiri sampai 10, kadang 9, mentok 12, Mbak. 12 masakan. Berarti berapa? Satu kali masakan itu ongkosnya itu 13. Kari ngaliin aja. Satu kali masakan bisa jadi berapa potong tahu? Satu kali masakan itu bisa jadi 200 potong. Dikali 10 ya? Sekitar kalau semuanya, kalau masaknya kita itu sampai 12 ya 2400 potong. Selama berapa jam? Kalau jamnya itu nggak bisa ditentukan, Mbak. Tergantung kita sendiri mau cepat apa lambat. Gitu. Rata-rata? Rata-rata kalau masak segitu, kalau masaknya 10 itu bisa sampai 11 jam. Tidak berhenti? Ya gini deh, Mbak. Tantangan masak tahu. Yang makan tinggal makan enak. Nah, iya. Kewajiban kita. Rata-rata pabrik yang beroperasi di Kampung Tahu Tinalan ini dikelola oleh generasi pertama dan kedua. Meski belum cukup tua, produsen di Kampung Tahu ini juga memiliki kecintaan yang sama, yakni menjaga dan melestarikan kuliner yang terlahir dari kota Kediri. Keinginan terbesar produsen tahu di Kampung Tinalan adalah pembuangan air limbah terpusat. Mereka berharap dengan cara ini, kualitas air sebagai sumber utama produk lebih terjaga. Keinginan kita itu ada tempat khusus untuk pengolahan limbah. Karena limbah kan kita belum bisa mengolah. Sebenarnya dulu dari pemerintah Kota Kediri sudah rencana mau diadakan untuk pengolahan limbah, penampungan limbah, tapi belum terlaksana karena ya pandemi seperti ini. Sebagai penerus generasi kedua di pabrik tahu yang ia kelola, Purborini berharap eksistensi tahu Kediri dapat dipertahankan dengan keberadaan hak paten
yang kini masih diupayakan oleh Pemkot Kediri. Hak paten tak hanya menjadi mimpi produsen tahu dan takwa Kediri, namun juga pemerintah Kota Kediri. Pemkot Kediri berupaya mempertahankan kelestarian tahu Kediri melalui tulisan yang akan disusun dalam sebuah cerita. Memang ini sedang kita kaji, kita akan mencoba untuk masuk ke arah situ supaya memang ya kalau memang harus dihaki ya nggak jadi masalah, nanti pemerintah sebagai ujung tombaknya untuk mengurus semua itu. Tapi kalaupun tidak, ya paling tidak kita bisa mencatat sejarahnya bahwa memang ini adalah makanan khas dari Kota Kediri yang ya bisa kita narasikan yang baik lah untuk menorehkan sejarah itu. Usia industri tahu Kediri yang sudah puluhan tahun di Kampung Tinalan meninggalkan persoalan pengolahan limbah air yang membutuhkan penyelesaian segera. Ya, kalau yang ada di Kampung Tahu itu memang harus diselesaikan dalam waktu yang cepat ya. Namun kan juga kita juga ada kesulitan karena kampungnya itu sudah jadi dari zaman dulu. Lalu ipalnya mereka itu masih parsial. Nah, kita mungkin kalau nanti di Kota Kediri tidak bisa memberi atau membangunkan ipal komunal bagi mereka, maka ya yang akan kita ambil opsinya itu adalah ya ipal parsial itu hingga diolah sedemikian rupa supaya nanti limbahnya tidak mencemari air yang ada di wilayah setempat. Gitu. Tahu Kediri tak hanya bertumbuh menjadi puluhan industri tahu skala kecil, namun berbagai sektor industri mulai menjamur dengan produk-produk hilir yang bervariasi. Stik tahu adalah salah satu produk hilir tahu yang banyak diincar wisatawan. Selain rasanya yang gurih, stik tahu ini menjadi produk unik dan identik sebagai buah tangan Kota Kediri. Stik tahu yang diproduksi secara khusus bukan merupakan limbah atau sisa tahu yang tak terjual, melainkan tahu khusus dicetak untuk dijadikan stik tahu. Tahu yang sudah dicetak khusus ini direndam dan dijemur hingga kering, baru digoreng. Gurih renyah stik tahu ini tampak dari teksturnya yang kering. Dalam kemasan rapat, stik tahu mampu bertahan hingga 1 bulan. Tahu Kediri sudah menjadi kudapan tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Kediri. Hampir setiap rumah di Kediri memasak tahu dan menjadikan tahu sebagai cemilan pelengkap kopi. Dari Jalan Patimura, Kota Kediri, pusat perdagangan tahu dan takwa khas Kediri berpindah ke Jalan Yosudarso. Jika kita berjalan-jalan santai di sepanjang jalan ini, seakan kita dibawa kembali untuk menyusuri perjalanan sejarah tahu yang diduga dibawa oleh saudagar Tiongkok, kemudian diproduksi di Kediri dan dikembangkan hingga hari ini.
Jalan Yosudarso menjadi rujukan bagi seluruh wisatawan yang berkunjung ke kota Kediri. Tahu menjadi incaran pertama buat tangan mereka. Baik itu tahu putih ataupun kuning, memiliki ciri khas yang berbeda dari tahu pada umumnya. Tahu Kediri bertekstur padat dan kenyal, menunjukkan bahwa bahan baku utama kedelai mendominasi setiap potongan. Jalan Yosudarso beririsan langsung dengan Sungai Brantas. Tak jauh dari jalan ini terdapat jembatan yang membujur, menghubungkan antara Kediri bagian barat dan timur. Menjadi akses alternatif bagi pengunjung dari sejumlah daerah masuk ke Jalan Yosudarso. Komplek pertokoan yang berjajar di sepanjang Sungai Brantas ini menegaskan perjalanan tahu masuk ke kota Kediri melalui jalur perdagangan air. Brantas, sungai sepanjang 320 km yang menghubungkan Jawa Timur dan Jawa Tengah ini menyimpan perjalanan sejarah panjang. Dalam pustaka Bokandel Tangkoneswi tertulis tentang obat-obatan kuno dan sejarah abad ke-9, di mana Sungai Brantas yang membujur di Kediri menjadi lalu lintas perdagangan rempah utama. Jalur perdagangan Brantas yang disebut juga daerah bandar, hingga kini dihuni oleh sebagian besar masyarakat Tionghoa. Lokasi pastinya terletak di Jalan Yosudarso, yang merupakan sentra perdagangan tahu dan takwa Kediri. Karena bandar itu dengan daerah pecinan, dulu Jalan Kelenteng itu semuanya orang-orang Cina. Artinya mereka dulu saat di bandar, ya di bandar, karena bandar itu daerah ini, daerah barat Sungai Mojoroto, ke timur itu sudah masuk ke kawasan Kemasan dan sekitar Kelenteng itu sangat dekat. Itu merupakan pintu masuk. Jadi mereka itu memang dari dulu pedagang di situ. Bahkan kita tidak hanya apa itu tahu saja, tenun ikat tadi juga bagian dari kisah masa lalu. Meskipun catatan Nyun Sewu lagi-lagi catatan bersejarah tentang itu tidak ada. Diduga dari perjalanan laut inilah tahu sampai di dataran Kediri. Berdasarkan catatan Cuku Fei, tahu sudah menjadi adat dan tradisi masyarakat Tiongkok. Karakteristik air di Kediri yang serupa dengan air di Tiongkok memberi peluang untuk membuat tahu di Kediri dengan kualitas yang sama seperti di Tiongkok. Berdasarkan catatan sejarah tersebut, tahu asli Tiongkok berwarna putih. Namun saat berada di Kediri, diceritakan bahwa kota Kediri identik dengan warna kuning. Warna kuning pada bangunan-bangunan di sepanjang jalan di Kediri merupakan simbol kebangsawanan pada masa itu. Namun, kisah berbeda disampaikan Imam Mubarok. Berdasarkan penelusuran karakteristik tahu dan perjalanan dagang di perairan Kediri, Mubarok menduga warna kuning pada tahu Kediri diperoleh dari akulturasi antara budaya Hokkien dan Nusantara. Mengingat jalur perdagangan air di Kediri merupakan jalur perdagangan rempah. Kunyit menjadi salah satu komoditi asli Nusantara yang masuk pada daftar rempah-rempah. Selain itu, kunyit memiliki khasiat kesehatan yang menjadi metode pengobatan tradisional. Kunyit juga dapat mengawetkan tahu. Kalau melihat tahu sendiri dari sananya memang sejarah tahunya adalah tahu putih, bisa jadi saya katakan bahwa posisi jalur rempah tadi ada suatu proses di mana mungkin perlu kira-kira kalau ditambah dengan ini itu menjadi ini dan sebagainya. Itu sangat mungkin kan bahwa itu memang terjadi di sini.
kalau tahunya dari sana, tetapi yang menjadikan tahu itu kuning dari kunyit tadi itu dari sini. Identifikasi lain yang dapat ditelusuri dari sejarah tahu Kediri adalah sistem produksinya. Sistem produksi tahu yang digiling menggunakan batu dengan tuas tali yang dikaitkan pada kayu, serta tuas logam yang menjadi pegas pendorong batu merupakan metode yang diadopsi dari pendatang. Sejarah yang kabur, cerita rakyat yang terdegradasi oleh perkembangan zaman, menjadi tantangan berat masyarakat Kediri mempertahankan identitas kuliner tahu kuning Kediri. Menjaganya agar setara dengan legenda kejayaan Kadiri Daha dan Panjalu pada abad 11 dahulu.